Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai penalaran umum terkait dengan apa sih itu tentang penalaran induktif. Penasaran nggak sih? Nah, kita lihat ya. Oke, sebenarnya untuk metode penalaran induktif itu adalah penalaran yang melibatkan dengan pengamatan tertentu. Seperti apa sih contohnya? Nah, kita sekarang coba masuk ke soal aja kali ya, biar lebih enak gitu ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Di sini ada teks naratifnya, terus kita disuruh nyari simpulannya nih. Kemudian kita suruh milih nih dari 5 opsi itu mana aja sih yang benar gitu ya. Jadi ini sebenarnya polanya sebenarnya sama kalau kayak teman-teman ketika di asesmen sekolah. Pasti di sini udah pernah dong mengikuti asesmen sekolah, ANBK ya, asesmen nasional. Nah, untuk di soal seperti ini, buah persik atau peach mengandung zat seramid yang bermanfaat untuk menyehatkan kulit. Buah ini juga digunakan untuk penyembuhan luka pada kulit pasca operasi. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa komponen fenolik pada ekstrak buah persik terbukti dapat menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Dua simpulan yang jika benar akan mendukung teks tersebut. Dua ya. Dia minta dua simpulan yang benar untuk mendukung ya. Mendukung itu artinya memperkuat dari si teksnya. Isi teksnya kalau kita baca tadi apa? Dia ada penyembuhan luka pasca operasi. Kemudian apa? Ada komponennya yaitu fenolik pada ekstrak buah persik untuk menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Coba kita lihat opsi pernyataan pertama. Yang pertama, buah persik membuat kulit menjadi lebih cerah. Di atas ngomongin soal brightening the skin itu nggak ada ya. Jadi ini nggak memperkuat. Buah persik dicari banyak perempuan untuk kecantikan. Nggak ada. Di atas nggak ngomongin soal kecantikan. Di atas ngomonginnya adalah soal untuk apa? Kanker ya. Jadi yang lebih diutamakan adalah mengenai kankernya. Jadi tidak ngomongin soal kecantikan. Ingat, karena kalau kalian lihat, itu harus lihat data dasarnya kalau untuk penalaran induktif. Karena dia harus punya data dasar, terus punya penjaminnya, klaimnya apa. Elemen klaimnya itu yang nanti akan memperkuat dari isi pernyataan tersebut. Kayak di sini, kalau yang tadi, dua pernyataan tadi nggak memperkuat. Yang ketiga, harga buah persik menjadi mahal karena memiliki banyak manfaat. Dari tadi kita ngomongin nilai ekonomisnya nggak di sini? Nggak ada, jadi ini nggak nyambung, berarti ini salah. Buah persik dikonsumsi pasca operasi untuk penyembuhan luka operasi. Di atas ada nggak obrolan ini? Ada. Ini ada datanya. Datanya di mana? Ya, datanya di sini. Ini adalah datanya. Buah persik banyak dicari untuk pengobatan kanker karena apa? Ada si fenolik nih untuk ke sini. Jadi jawabannya dua yang ini betul. Untuk yang memperkuat. Gimana? Menarik nggak soal penalaran umum? Penalaran umum tuh ya kayak gini nih. Dia ada salah satunya induktif, nanti ada deduktif. Tapi untuk kali ini kita akan belajar induktif. Ini baru nomor 1. Kita cek nomor berikutnya. Nah, kita lihat lagi-lagi ada apa? Ada pernyataan, terus dicari mana yang paling tepat. Oke? Sekarang kita baca dulu pernyataannya. Banyak karyawan yang semangat bekerja karena mendapatkan status sosial berdasarkan jabatan. Sementara pengamat B menyatakan sebagian besar karyawan merasa bersemangat ketika suasana lingkungan kerja nyaman. Data menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan di perusahaan Q mencapai target kerjanya ketika mereka mendapatkan dukungan antar rekan kerja. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Lihat, si A ngomonginnya apa nih? Banyak karyawan yang semangat bekerja karena mendapatkan status sosial berdasarkan jabatan. Pengamat B bilang, sebagian besar karyawan merasa bersemangat ketika suasana lingkungan kerjanya nyaman.
Manakah sementara data menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan di perusahaan Ki mencapai target kerjanya ketika mendapatkan dukungan antar rekan kerja. Nah, ini nih kata kuncinya. Mendapat dukungan antar rekan kerja. Yang ngomongin antar rekan kerja itu yang mana? Si A apa si B? Iya. Yang memperkuat ini adalah memperkuat untuk pengamat si B. Kecuali, gimana sih Kak kalau misalnya dia memperkuat yang A? Kalau dia memperkuat yang A, itu adalah statementnya adalah sebagian besar di perusahaan Ki mencapai target kerjanya. Nah, dia bilang ketika dia dapat jabatan. Nah, jadi ketika dia dapat jabatan, status sosialnya karena jabatan naik, status sosialnya baik, dia jadi semangat bekerja. Nah, itu baru memperkuat pengamat A. Sementara kalau yang E tidak relevan, itu artinya dia nggak ngomongin sama sekali terkait pengamat A maupun B. Jadi kalau yang ini lebih tepatnya adalah yang C. Karena berdasarkan data di atas, gitu ya, data di soal ini, dia ngomongin apa? Dia ngomonginnya memperkuat pengamat B. Menarik kan ya penalaran umum? Cuman kita harus bisa pinter-pinter ngambil apa? Ngambil kesimpulannya dan menarik kausalitasnya. Oke, teman-teman. Kita coba nomor berikutnya. Nomor 3. Sebulan terakhir harga susu semakin mahal yang berdampak pada pembelian makanan dan minuman yang mengandung hasil olahan susu. Peningkatan harga tersebut menyebabkan banyak penjual teh yang dicampur susu mengalami kerugian. Namun demikian terdapat resep untuk meracik teh dengan beberapa tambahan lain selain susu yang membuat keuntungan tetap stabil. Dari teks ini kita bisa simpulin apa nih? Iya, karena ada kekurangan susu untuk campuran teh, akhirnya dia nemu apa? Berinovasi ya. Coba kita lihat. Berdasarkan teks tersebut, manakah hal yang paling mungkin menjadi asumsi? Jadi kita harus asumsi yang mendasari argumen tersebut. Kita harus asumsinya. Coba kita lihat yang A. Tambahan selain susu hanya dapat dikomunikasikan pada teh saja. Belum tentu ya. Jadi ini asumsinya belum tepat gitu ya. Karena apa? Di sini dia bilang tambahan lain itu bisa buat teh juga. Berjualan minuman teh plus susu memberikan keuntungan besar. Enggak juga ya. Karena di sini di atas apa? Di atas itu ngomongin peningkatan harga jualnya, HPP-nya, harga pokok produksinya. Jadi ini kurang tepat, ini juga kurang tepat. Minum teh berasa segar meskipun ditambah atau tidak ditambah susu. Ini juga kurang tepat asumsi. Asumsi itu harus keluar dan memperkuat pernyataan atau memperlemah ya. Tidak ada tambahan lain selain susu yang dapat mempertahankan penjualan minuman teh. Oh enggak, karena apa di sini? Ini adalah berkebalikan ya. Ini malah kontra ya. Padahal harusnya enggak. Peningkatan harga susu tidak mempengaruhi keuntungan dari penjualan minuman teh. Iya, ini asumsinya dapat dari si ini. Dari pernyataan yang di bawah, ya. Ini asumsinya. Jadi jawabannya yang E. Karena dia apa? Selain susu, dia membuat teh dengan beberapa tambahan lain yang membuat keuntungan tetap stabil. Asumsinya itu berdasarkan data yang di atas. Oke teman-teman, jangan terkecoh. Karena pasti biasanya, oh ini apa? D juga bisa. Ingat, lagi-lagi penalaran umum ini sering banget dikecoh lah kita ya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi. Oke. Next, nomor 4. Negara Y memiliki hutan luas dan banyak pegunungan dengan jalan-jalan provinsi yang belum banyak dibangun. Negara Y menggunakan transportasi berupa pesawat penumpang berkapasitas 7-8 orang. Pesawat tersebut mampu menjangkau daerah yang sulit dijangkau dengan pesawat konvensional. Pesawat ini membutuhkan landasan yang cukup pendek, yaitu 250 sampai dengan 500 meter. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah peristiwa di bawah ini yang paling mungkin benar? Paling mungkin benar ya. Ingat nih udah di statement ya. Paling mungkin benar. Oke, berarti kita harus cari data nih ya. Negara Y adalah negara maju dengan infrastruktur yang mendukung. Justru malah dia punya landasannya pendek. Nah, ini berlawanan ya. Kalau negara maju itu apa? Nggak mungkin landasannya cuma 250-500. Karena kalau 250-500 pesawat tertentu doang yang bisa mencapai daerah tersebut ya. Kayak di pedalaman Papua kayak gitu ya.
Sementara kalau untuk yang apa namanya, kalau untuk yang negara maju pasti apa? Lebih proper, landasannya besar dan bisa di singgahi pesawat-pesawat ukuran gede gitu ya. Jadi ini salah, kan dia minta paling mungkin benar. Kurang tepat ya. Negara yang memiliki warga yang kaya dengan jumlah catatan konglomerat terbanyak. Data dari mana nih? Datanya nggak ada. Berarti ini nggak bisa ya. Nggak ada. Infrastruktur negara Y sudah maju dibandingkan negara tetangganya. Di sini emang di atas ada ininya, comparisonnya atau perbandingannya. Nggak ada ya. Jadi ini kurang tepat. Warga negara Y sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari. Nah, ini paling mungkin benar. Karena apa? Kenapa? Karena apa? Dia cuma bisa dijangkau karena daerah sulit dijangkau. Efeknya apa? Daerah sulit dijangkau itu berarti beberapa barang akan sulit masuk ke sana dan susah. Karena apa? Biaya transportasi yang mahal. Gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat D. Kenapa yang E salah? Negara Y menguncurkan dana untuk pembangunan infrastruktur di pegunungan. Di sini nggak ada statementnya. Di sini cuma ngasih tahu apa negara Y menggunakan transportasi. Ya, dia cuma ngasih tahu kalau dia adalah menggunakan transportasinya. Sementara ini kenapa? Di sini nggak dia ngasih tahu, misalnya kecuali dia bilang, oh anggaran APBN negara Y ini bla bla bla, negara Y ini karena hutan. Nah itu baru bisa masuk tuh, ada pengucuran dana untuk pembangunan infrastruktur, entah itu buat bandara atau enggak, kayak gitu ya. Jadi hati-hati lagi-lagi ya dengan statementnya. Oke, ya nomor 5. Orang biasa dapat terkenal bukan karena prestasi, melainkan kontroversi, layaknya kembang api. Cepat bersinar tapi juga meraih kesuksesan karena dengan cara tersebut bisa mendapatkan perhatian banyak orang. Kemudian akan lebih sering diundang ke acara televisi atau podcast. Berdasarkan teks, apabila orang yang cepat terkenal disamarkan dengan kembang api. Mana pernyataan yang paling mungkin benar? Oke, kita lihat. Yang A, artis yang baru naik daun akan mendapatkan bayaran tinggi. Kan dia indikasinya adalah artis sama kembang api. Kembang api mahal nggak? Nggak ada statement harganya. Berarti ini kurang tepat. Artis yang selalu membuat kontroversi sering diundang ke acara televisi. Tapi apakah kembang apinya juga kontroversi? Enggak. Ingat, dia dianggap kembang api karena cepat redup. Orang cepat terkenal akan mendapatkan popularitas lebih lama. Berlawanan ya, karena kalau kembang api justru cepat redup ya. Mungkin kita tahu ya ada beberapa artis yang cuman one hit wonder gitu ya. Atau kalau di zaman saya ada, tau nggak iklan So Nice? Sinta dan Jojo sama-sama makan sosis So Nice. Nah, tahu nggak? Nah itu habis itu hilang kan. Orang yang cepat terkenal akan tenggelam dalam waktu singkat. Nah, ini sama seperti kembang api, cepat. Kembang api itu kan cepat redup ya. Jadi dia tenggelam dalam waktu singkat. Sementara kalau yang E, orang yang terkenal secara tiba-tiba akan diboikot karena melakukan kontroversi. Ah, ini enggak sifatnya kembang api. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 5 yang D. Ya, itu aja pembahasan penalaran umum terkait dengan pemahaman induktif gitu ya. Semoga contoh-contoh soal tadi bisa kalian pelajari. Terus kalian bisa latih lagi nanti gitu ya dengan soal-soal lainnya. Dan semoga kalian dapat materi yang saya ajarkan tadi bisa diserap dengan baik. Jadi kalian bisa jadi patokan buat nanti mengerjakan soal-soal jenis ini di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk Lavender Channel ya. Dan jangan lupa membership juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore ya. Thank you.